Di tengah keajaiban alam semesta yang tak terhingga, ada banyak rahasia yang masih tersembunyi di balik lautan yang luas dan misterius. Salah satu rahasia itu, yang telah lama termaktub dalam kitab suci Al-Quran, adalah keberadaan api di dasar laut. Sebuah fenomena yang tampaknya mustahil, namun nyata adanya. Mari kita menelusuri lebih dalam keajaiban ini, di mana sains modern dan wahyu ilahi bertemu untuk mengungkap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Suatu fenomena alam yang dibahas dalam Al-Quran adalah api di dasar laut yang tertulis dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Tentu saja jika kita menerjemahkan secara mentah akan muncul banyak pertanyaan. Misalnya, yang sederhana, bukankah api akan padam jika terkena air? Ini bisa menimbulkan keraguan bagi sebagian orang. Tetapi Allah menjawab dalam firman-Nya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Berbicara mengenai keajaiban dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja hal tersebut tidak perlu diragukan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur sedemikian rupa bentuk alam semesta yang kompleks ini. Salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Melalui Al-Quran, segala bentuk persoalan di alam semesta dapat dijawab, sekaligus membuktikan keakuratan mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu fenomena alam yang termuat dalam Al-Quran adalah munculnya gunung berapi di dasar laut. Secara sederhana, hal ini tentu membuat kita heran. Bagaimana bisa dua unsur yang seharusnya saling berlawanan, seperti api dan air, bisa bersatu dalam satu tempat yang sama? Namun tentu saja, hal ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ada penyebab dan asal-muasalnya. Untuk menjawab persoalan ini, kita bisa mengaitkannya dengan ilmu sains dan agama, seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan kelautan, para ilmuwan mulai melakukan observasi lautan. Pada abad ke-20, seorang ahli geologi asal Amerika dan Rusia, yakni Ronald Klint, Anatol S., dan Yuri Bogdanov, secara tidak sengaja menemukan gunung berapi di dasar laut di lepas pantai Miami. Bagaimana mungkin Al-Quran, yang turun pada abad ke-7 Masehi, pada masa di mana teknologi belum secanggih abad ke-20, bisa mengetahui hal ini? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebenarannya tak diragukan. Allah telah memberikan manusia keluasan untuk menggali dan mendalami fenomena alam, untuk membuktikan kebesaran Allah yang Maha Kuasa dengan segala penciptaannya. Fenomena ini sangat luar biasa, di mana pada ayat tersebut, Allah telah bersumpah atas nama laut yang masjur. Jika ditelusuri lebih lanjut, kata masjur dalam bahasa Arab memiliki arti sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas. Dari ayat tersebut, semakin jelas bahwa jauh sebelum fenomena ini terjadi, Allah telah menjelaskannya dalam Al-Quran, yaitu Surah At-Tur ayat 6. Namun, fenomena gunung berapi di dasar laut ini tidak serta-merta memberikan dampak negatif bagi alam, terutama bagi laut itu sendiri. Banyak juga aktivitas hydrothermal bawah laut yang dijumpai. Bagi para ahli biologi, lereng curam gunung api bawah laut itu menyerupai gedung pencakar langit yang ramai dan riuh untuk terumbu karang serta kehidupan laut lainnya. Mereka adalah oasis untuk keanekaragaman hayati dan biomasa, ungkap Amy Bacco Taylor, ahli biologi laut di Florida State University. Bahkan, gunung api bawah laut digunakan oleh Paus sebagai titik arah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan hikmah tertentu, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam penciptaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 191, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
Dari penjelasan tersebut, kita dapat memaknai bahwa adanya api di dasar laut adalah fenomena yang bisa kita pelajari sebagai umat manusia. Terbukti bahwa dalam satu lingkungan, air dan api dapat menyatu dan menghasilkan fenomena yang sudah terjadi di darat. Kita sebagai hamba Allah yang beriman tentu saja harus bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan. Selain itu, kita juga harus bisa memaknai setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita sebagai hamba Allah yang beriman tentu saja harus bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan. Selain itu, kita juga harus bisa memaknai setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Melalui penjelajahan ilmiah dan petunjuk dari Al-Quran, kita semakin menyadari bahwa di balik setiap fenomena alam, tersembunyi hikmah dan kebesaran Sang Pencipta. Api yang menyala di kedalaman laut bukanlah sekadar keajaiban alam, melainkan bukti nyata akan kuasa Allah yang tak terbatas. Semoga pengetahuan ini menambah keimanan kita dan mengingatkan bahwa di setiap sudut alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan tanda-tanda kebesarannya untuk kita renungkan dan syukuri.